Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Ihsan Aliza dari kelas B Teknik Kimia Indralaya. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan penerapannya dalam kelima sila. Baik, jadi pada umumnya setiap bangsa dan negara di dunia ini memiliki sebuah sistem nilai atau filsafat tertentu yang menjadi petunjuk atau pedoman bagi anggota masyarakatnya dalam menjalani hidup di dalam negara tersebut. Sistem nilai ini sangat dibutuhkan supaya negara itu berdiri kokoh, teguh, serta agar tidak terombang-ambing melawan perkembangan zaman yang kian berkembang secara pesat. Melihat pentingnya sebuah sistem nilai itu atau filsafat itu, tentunya Indonesia juga memiliki sebuah sistem filsafat yang biasa kita kenal dengan sebutan Pancasila. Dan Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia bahwasanya Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang 1945 itu, di dalam alinea keempat terdapat teks Pancasila sebagai berikut, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan rumusan Pancasila inilah yang telah secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang telah disahkan oleh PPKI mewakili seluruh rakyat Indonesia. Lalu apa sih pengertian dari filsafat itu? Jadi filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Seorang yang berfilsafat ataupun filsuf akan mengambil apa yang telah ditangkap dalam pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah ini, kemudian memandangnya di bawah suatu horizon yang lebih luas, yakni sebagai unsur kehidupan manusia yang menyeluruh. Lalu di sini ada seorang ahli yang menyatakan bahwa filsafat adalah usaha pemikiran dan renungan manusia dengan akal dan kolbunya secara sungguh-sungguh, yakni secara kritis, sistematis, fundamentalis, universal, integral, dan radikal untuk mencapai dan menemukan kebenaran yang hakiki. Lalu mengapa Pancasila itu bisa disebut sebagai filsafat? Pancasila dijadikan sebagai filsafat dikarenakan nilai-nilai yang ada pada kelima sila ini sejak dulu sudah diamalkan oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan suatu pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan sebagai dasar negara. Lalu ada beberapa pendapat para ahli mengapa Pancasila itu bisa disebut sebagai sebuah filsafat. Itu ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa Pancasila dinyatakan sebagai sebuah filsafat. Walaupun ada banyak sekali pendapat yang berbeda, tapi tidak ada satupun pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang lainnya. Seperti kita ambil contoh, yang pertama itu Muhammad Yamin. Pada tahun 1962, ia menyatakan bahwa Pancasila tersusun secara harmonis dalam suatu sistem falsafah. Ajaran Pancasila adalah sintesa negara yang lahir daripada satu antitesa. Ajaran Pancasila adalah suatu sistem filsafat sesuai dengan dialektik neo-hegelian. Lalu yang kedua ada Sudiman Kartohaprodjo pada tahun 1969. Menyatakan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan ucapan Bung Karno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa Indonesia. Lalu yang ketiga itu Notonegoro pada tahun 1976. Kedudukan Pancasila dalam negara Indonesia sebagai dasar negara adalah pengertian dari dasar filsafat. Sifat kefilsafatan dari negara tersebut terwujud dari rumusan yang abstrak dari kelima sila Pancasila. Lalu landasan Pancasila bisa disebut sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu adanya kesatuan dari kelima sila Pancasila. Itu artinya bahwa kelima sila Pancasila ini akan bersatu dan tidak bertentangan. Jadi sila pertama itu akan ada satu kesatuannya dengan sila-sila yang lainnya. Untuk yang kedua itu adanya keteraturan daripada sila-sila Pancasila. Itu menyatakan bahwa
Setiap sila itu memiliki tingkatan yang berbeda yang telah disusun secara hierarkis pada zaman dahulu. Jadi, tingkat-tingkatannya sudah disusun. Lalu untuk untuk landasan ketiga itu karena adanya keterkaitan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Ini sedikit mirip dengan poin pertama tadi, bahwa setiap sila itu akan memiliki keterkaitan. Baik sila pertama itu akan memiliki keterkaitan dengan 4 sila yang lainnya. Begitu juga dengan sila-sila yang lainnya. Yang keempat itu adanya kerjasama antara sila satu dengan yang lainnya. Itu artinya kerjasama antara sila ini mutlak dalam hubungan Pancasila sebagai dasar negara. Antara sila satu dengan lainnya tidak bertentangan, melainkan tiap sila merupakan bagian dari sila-sila yang lainnya. Lalu yang terakhir itu adanya tujuan bersama yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan 5 sila sebagai filsafat, itu yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati, dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dirasakan oleh masing-masing pemeluk agama. Jadi ini artinya bahwa Indonesia itu tidak hanya memiliki satu agama, melainkan ada beberapa agama yang seharusnya setiap pemilik agama itu memiliki hak yang sama untuk memeluk agama. Tidak ada sistem minoritas dan mayoritas. Untuk yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu artinya mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Ini artinya jika ada sesuatu hal yang harus ditentukan keputusannya, itu akan lebih diutamakan untuk dilakukan dengan cara musyawarah agar tidak ada perbedaan antara minoritas dan mayoritas. Yang terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan atau welfare state. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.